Alhamdulillah, tidak terasa hampir setengah tahun kita menjalani tahun ini, dan kita percaya tahun-tahun, bulan-bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada kita untuk menikmati kebaikan-Nya. Firman Tuhan kepada kita supaya kita jangan kehilangan pegangan yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kalau bicara tentang pegangan, saudaraku, kita bisa membayangkan seorang anak kecil, misalnya pergi ke pasar, dia menggenggam tangan ibunya supaya tidak terlepas, maka dia akan pegang tangan ibunya dengan erat. Demikian juga sebaliknya. Tetapi ketika si anak kecil itu mulai mengendorkan pegangannya, mulai mengendorkan genggaman tangannya, mungkin karena ada godaan di kiri kanan. Ya, saudaraku, dan itu dapat menyebabkan dia terlepas dan akhirnya menyebabkan celaka bagi dirinya. Tentunya duka di hati ibunya karena anaknya terlepas. Dan tentunya dia jauh dari ibunya. Lebih bahaya, makin jauh si anak bisa diculik oleh penjahat. Berita tentang penculik mungkin kita bisa dengar di berita-berita bahwasanya di beberapa daerah ada penculikan terhadap anak. Saudaraku, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Demikian juga kita dengan Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat, menarik semua orang untuk mengikuti dia, mengikuti keinginannya, dan berusaha menjauhkan orang itu dari penciptanya. Satu-satunya pegangan yang dapat membuat kita tetap teguh, tetap berdiri, adalah iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, kuat tidaknya pegangan kita menentukan kemenangan kita melawan dunia ini. Pegangan kita harus kuat, harus teguh. Jangan ada suatu apapun yang membuat kita melepaskan pegangan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Karena kalau terlepas, itu membahayakan diri kita sendiri. Dan Tuhan juga menghendaki setiap orang percaya bertumbuh secara rohani. Biarlah kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, agar kita tidak kehilangan pegangan. Tentunya untuk bertumbuh gak bisa dalam sehari, 2 hari, 2 minggu, setahun. Tapi itu proses. Dan saudaraku, sama seperti tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat itu, dia berakar, dia bertumbuh, kemudian dia berbuah. Demikian juga anak Tuhan yang sehat rohaninya, tidak bisa tidak, harus bertumbuh dan berbuah. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Apa yang Tuhan mau dari kita supaya kita ini tidak kehilangan pegangan yang teguh. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari firman Tuhan ini kita belajar agar kita tidak kehilangan pegangan yang teguh. Maka kita harus, kita baca tadi yang pertama, 17a. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya.
Jadi kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, yang sudah diajarkan pada kita. Ayat ini merujuk kepada ayat sebelumnya. Kalau kita baca perikop itu, di atasnya bisa kita dapati apa yang sudah diketahui jemaat itu. Ayat 2 dikatakan supaya kamu mengingat. Katakan mengingat. Apa yang perlu kita ingat? Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Inilah dia firman. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Haleluya. Jangan pernah melupakan firman yang sudah diajarkan kepada kita. Dan ayat 9 dikatakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita masih di dalam tidak bertobatan, ingat Tuhan hendaki kita bertobat. Ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Apa kita usahakan? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ingat itu. Supaya kita tidak terseret kepada kesesatan, dikatakan kita harus berusaha. Dan ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kenapa Dia masih sabar? Karena Dia mau kita, kesempatan yang diberikan, supaya itu adalah jalan-jalan kita bertobat. Amin. Kita tidak kehilangan pegangan yang teguh. Ketahui kebenaran firman. Kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Banyak orang pura-pura tidak tahu, akhirnya jeblos dalam dosa. Taunya dia, tapi pura-pura tidak tahu. Tuhan hari ini mengajak kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, waspada supaya tidak terseret ke dalam kesesatan. Ini zaman yang sangat terbuka luar biasa. Saudaraku, kesesatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Di luaran sana bersiliweran. Ayat 17b berkata, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Siapa ini maksudnya? Dalam bahasa aslinya, orang-orang yang tidak mengenal hukum itu disebut atesmos. Artinya, orang yang tidak mau diatur, tidak mau tunduk pada aturan, tidak mau tunduk pada hukum yang berlaku. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dikatakan orang-orang yang tak mengenal hukum, atesmos. Mereka akan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak mau ditegur dengan ayat yang satu dan kemudian akan mencari pemahaman dari ayat yang lain. Inilah salah satu tanda orang yang tidak mau tunduk dalam hukum atau aturan Tuhan. Saudaraku, dan orang seperti ini, kata firman Tuhan, akan bisa membuat orang lain terseret dalam kesesatannya. Kesesatannya misalnya, nggak apa-apa, maklumnya Tuhan itu, sudahlah, sudah disesatkan kan? Itu dia misalnya, sikit-sikit berbohong nggak apa-apalah, sikit-sikit berdosa nggak apa-apalah. Lalu orang lain terseret dalam kesesatannya. Memang kesesatan dan penyesatan akan terus terjadi. Karena itu kita harus tetap sungguh-sungguh berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Dan untuk itu
Kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus dan teguh di dalam iman. Saya bacakan Kolose 2 ayat 6 sampai seterusnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sudah menerima Yesus katakan saya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, bukan bertambah lemah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dengan jalan itulah saudaraku, maka kita tidak akan dapat disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu yang telah dan akan terus melanda dunia ini. Saudaraku, seberapa dahsyat pun pengajaran sesat berseliweran di luar sana, di sosial media, di YouTube, dan itu terbuka, tapi seberapa dahsyat pun dia menyeret saya dan saudara, kita tidak pernah terseret dalam kesesatan. Tapi waspada. Malam saya mendapat satu kabar orang yang tidak percaya vaksin. Ada satu gereja yang menyuruh dia harus dibaptis kembali karena sudah divaksin. Ada banyak lagi nanti hal-hal yang saudara bisa membingungkan. Sebabnya Kolose 2 ayat 6 ini, hidupmu tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, bertambah teguh dalam iman. Sehingga kalaupun ada yang menyeret dalam kesesatan, saya dan saudara tetap teguh. Yang ketiga dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia. Ayat 17c sampai 18a dikatakan begini. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia ini adalah suatu respon kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang adalah kasih. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Maksudnya apa? Artinya kita terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajar apa yang Tuhan kehendaki. Dan belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Amin. Itu bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih karunia yaitu meresponi kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya dan saudara sudah meresponinya. Kita sudah menerima Yesus dalam hati kita. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, kita sudah meresponinya. Kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi gak cukup sampai di situ. Kita harus memelihara kasih karunia yang sudah kita terima itu. Itulah yang dikatakan Filipi 2 ayat 12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan disepelekan kasih karunia itu. Artinya sebagai orang yang telah menerima keselamatan, marilah kita memeliharanya terus. Mengerjakan keselamatan kita itu dengan senantiasa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Senantiasa hidup berpegang kepada firman Tuhan. Itu dia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Dan yang terakhir dikatakan poin keempat, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 18b tadi berkata, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita,
Yesus Kristus. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 3. Siapakah yang dikatakan yang mengenal Tuhan itu? Yohanes 17 ayat 3 sama-sama. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau ditanya semua, aku sudah kenal. Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu siapa Tuhan kita. Mengenal itu merupakan suatu hubungan yang intim. Dengan benar, hubungan dengan yang secara otomatis disertai dengan pengalaman pribadi dan menghasilkan buah. Haleluya. Buah yang dihasilkan adalah buah pertobatan yang terutama. Matius 3:8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi jika seseorang berkata bahwa ia sudah mengenal Tuhan, tapi tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan sebagai bukti pengenalannya, maka dapat dikatakan ia belum mengenal Tuhan. Dan orang yang belum mengenal Tuhan, saudaraku, berarti belum diselamatkan. Semua orang bisa saja berkata dia sudah mengenal Tuhan. Namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka sudah dikenal Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan saya, nah, itulah yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang selama bertahun-tahun sudah, tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Enyahlah daripada aku. Matius 7 itu saudaraku. Jika hidup yang kekal adalah tujuan dari perjalanan iman kita, maka ukuran pertumbuhan yang benar bisa disimpulkan berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi bukan berdasarkan lamanya. Semakin mengenal Tuhan, maka semakin tinggi kualitas hidup kita. Haleluya. Semakin mengenal Tuhan, maka semakin tinggi kualitas hidup kita dan seharusnya semakin diperkenan oleh Tuhan. Hosea 6 ayat 3 berkata begini. Saudara dapat lihat Alkitab. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau itu, maka ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan, fajar dan hujan. Matahari dan hujan itu dua unsur yang vital, yang sangat penting, yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jadi, jika kita mengenal Tuhan, perhatikan gak cukup, berusaha lebih lagi mengenal, Dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Pertanyaannya, kenapa ada anak Tuhan sulit bertumbuh? Karena tidak berusaha sungguh-sungguh. Dikatakan di sini, kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia akan muncul seperti fajar, Ia akan datang seperti hujan. Berarti
unsur itu lengkap. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Lengkap unsurnya, lengkap alatnya, kira-kira begitu. Jadi nggak ada alasan, kok gini-gini aja terus aku. Harus bertumbuh. Haleluya. Karena Tuhan pasti lengkapi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, bukan apa adanya mengikut Tuhan ini. Kalau apa adanya hanya sekedar, ya itulah. Maka ada lagu Kristen HP Hutondo dalan hamagoan. Itu dia, sengaja. Ini hanya sekedar. Minggu lalu dikatakan tus. Kita tidak cukup hanya status, tapi benar-benar ada kualitas. Haleluya. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan tentunya membuat kita semakin memahami rencananya dan memahami keberadaan kita dalam Dia. Minggu lalu kita belajar hal ini. Kita adalah umat yang terpilih, imamat yang, bangsa yang, umat kepunyaan. Jadi kita, saudaraku, memahami keberadaan kita itu. Dalam Efesus 1, Paulus berdoa begini kepada umat Tuhan. Dan ini juga doa kami kepada Tuhan untuk saudara. Dikatakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Apa itu? Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bukan kenal-kenal presiden, lihat di TV. Tapi kenal dengan benar. Apa rencana Tuhan dalam hidupku. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau sudah terang, maka mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya terhadap kita. Lalu kita tahu betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi saya dan saudara. Lalu kita tahu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehingga kalaupun ada masalah bertubi-tubi, kita tidak berkata hebat kali masalahku ini. Tapi kita berkata betapa hebat kuasa Tuhan menolong saya yang percaya. Itu kenal. Orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintah. Gak sulit bagi dia. 1 Yohanes 2 ayat 3-4 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa itu? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu tandanya. Jadi kalau jogal, belum kenal dia siapa Tuhan. Haleluya. Roh jogal pergi dalam nama Yesus. Bukan jagal ya, jogal. Saudaraku, marilah dikatakan di sini, bukan marilah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sempurna memang tidak, tapi dikatakan tadi ada usaha. Amin. Tidak sengaja melanggarnya. Mengampuni, kata firman Tuhan, mengampuni. Tidak ada sedikit pun tinggal dendam di dalam. Lalu kita ingat, Tuhanku pun sudah mengampuniku. Siapa rupanya aku sehingga tidak bisa mengampuni. Haleluya. Haleluya. Orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih. Coba lihat dulu wajah kiri kanannya. Adakah terpancar kasih di matanya? Haleluya. Terpancar kasih. Ya
Yang nggak adanya yang mau kuberi. Kalau ada pasti kuberi. Itu kira-kira terpancar kasih. Ya saudaraku. Tapi nggak bisa kuberi sesuatu. Nggak bisa kuberi materi. Paling tidak kuberilah senyumku. Haleluya. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Mari katakan kiri kanan. Marilah kita saling mengasihi. Firman yang menyuruh, amin. Dan selanjutnya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi siapa yang ada dalam Yesus pasti bisa mengasihi. Kalau nggak bisa mengasihi, dipertanyakan siapa yang di dalamnya. Kalau juga kali dipertanyakan siapa yang di dalamnya. Dan setiap, kata Ibu Nenggolan, simbolis. Dalam nama Yesus, di sini semua bebas dari ikatan simbolis. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah sebenarnya sederhana ya. Mengikut Tuhan itu sederhana. Marilah kita saling, jangan saling kotok-kotokan. Adapun kekurangan saudara kita, mengasihi, memberkati. Adapun kekurangan suami ataupun istri kita, marilah kita saling mengasihi. Jangan bermusuhan suami dan istri. Haleluya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mudah percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Mazmur 9:11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mudah percaya. Apa kata firman? Gak ada di hati ini berkata, mungkinkah? Bisakah? Tetapi mudah percaya kepada Yesus. Kepada firman. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita diubah menjadi seperti Dia. Haleluya. Sebabnya suka dekat dengan Dia. Suka menyembah Dia. Amin. Sama seperti seorang sahabat. Kalau bersahabat, makin lama makin dekat, makin saling tahu isi hatinya. Makin tahu kalau matanya begini, udah marah itu. Kalau wajahnya sedikit agak lain, tahu dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Semakin kita menyembah Dia, semakin kita ada di hadiratnya, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau. Saat kita menyembah Dia, Tuhan bilang, kau masih keras nakku. Ampuni aku Tuhan, masih kukeraskan hati. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita menyembah Dia, semakin Dia bisa bicara kepada kita. Lembut di hati yang paling dalam, amin. Sehingga anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, gak ada yang jogal. Apa bahasa karo jogal? Ada pula saya lihat Pak Sembirang di sini. Pak Sembiri di sini. Oh keras namanya. Haleluya. Ada di depan Pak Sembiring, ada juga di belakang. Nah saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Perhatikan. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi akan menentukan kekuatan kita dalam mengiring Dia. Dalam berpegang teguh dalam kehidupan kita ini. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan senantiasa bersukacita apapun situasi yang terjadi di sekelilingnya. Haleluya. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan. Karena tadi firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Maksimalkan segala wadah yang ada. Contoh, pembacaan skedul.
Itu wadah kita untuk mengenal Dia melalui firman. Jangan tidak dibaca. Itu wadah. Maksimalkan. Memang yang masuk dalam grup ada beberapa yang tidak ada WA ya. Ada berkat-berkat schedule di situ. Tapi jangan hanya menunggu itu. Perlu pribadi, amin. Baca, maksimalkan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu dalam ibadah. Di warta saudara. Selengkap-lengkapnya. Dibaca lagi ayatnya. Direnungkan. Dihidupi. Kemudian diseringkan. Berbagi di sel grup dengan sesama. Sehingga makin tajam. Sehingga makin dipahami. Kemudian bagi yang belum ikut belajar dasar-dasar kekristenan di pemuritan, ikuti. Tapi enggak sampai di situ saja. Jangan berhenti bertumbuh, tapi teruslah bertumbuh. Ayat terakhir kita baca Mazmur 119 ayat 43 sampai 44. Jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 43 sampai 44. 1, 2, 3. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Aku hendak berpegang pada Tauratmu semasa untuk seterusnya dan selamanya. Jadi terus bertumbuh, amin. Jangan hanya aku sudah tahu itu. Aku sudah tahu itu. Buka ayat ini, aku sudah tahu itu. Tidak cukup hanya sekedar tahu, amin. Tapi firman Tuhan berkata, jangan sampai tersesat. Jangan kehilangan pegangan yang teguh. Tapi teruslah bertumbuh dalam pengenalan kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau itu ada, apapun situasi dunia ini, gak bisa menyesatkan saudara. Kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Mari kita baca seperti ini. Haleluya.